A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan masuk pada pembahasan inti kita, yaitu humanologi Qur'ani. Mulai pembahasan ini kita akan melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang manusia. Namun sebelum masuk ke situ ada beberapa hal yang ditekankan oleh Ustadz yang menjadi dasar dalam pembahasan kita ini. Hal yang pertama, Ustadz mengatakan bahwa dalam bukunya ini Essential Quran, Ustadz mengatakan Islam adalah agama yang berasal dari Tuhan untuk manusia yang hidup di dunia ini. Maka agama ini satu ujungnya berada di sisi Tuhan, sedangkan ujung lainnya berada di manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk di antara banyak makhluk di dunia ini. Salah satu keistimewaan manusia adalah bahwa kehidupannya adalah kehidupan sosial. Artinya Ustadz ingin mengatakan kepada kita bahwasannya manusia akan senantiasa butuh pada agama. Karena agama adalah sesuatu yang diturunkan Tuhan untuk manusia yang hidup di dunia yang fisikal dan material ini. Oleh karena itu Ustadz kemudian mengatakan bahwa setidaknya Islam itu membawa dua hal bagi manusia. Pertama adalah pengetahuan, ma'arif, pengenalan, identifikasi. Yang kedua adalah peraturan, muqarrarat atau hukum, undang-undang. Artinya dalam hal pertama yaitu ma'arif, Islam memberikan pandangan-pandangan, Islam memberikan hal-hal yang semestinya diketahui oleh seorang muslim. Islam memberikan pemikiran-pemikiran yang harus diketahui oleh kita. Tanpa pengetahuan ini kita tidak akan mampu menjalankan perintah Islam. Artinya peraturan atau muqarrarat atau hukum-hukum yang dibawa akan oleh Islam itu hanya bisa kita jalankan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari jika kita telah memiliki pengenalan yang benar yang telah diberikan Al-Quran kepada kita. Salah satu tema inti yang dibicarakan oleh tentu seluruh agama termasuk Islam, dalam tanda kutip, dalam tanda kurung saya katakan bahwa menurut Ustadz Murtada Mutahari agama adalah yang bagian kedua itu, yaitu peraturan. Agama datang untuk mengatur manusia. Artinya tidak semua agama memiliki ma'arif, tidak semua agama memiliki pengetahuan-pengetahuan sebagaimana Islam. Tetapi kita percaya bahwa Islam adalah agama yang sempurna, maka Islam pun juga memberikan kita pengetahuan. Artinya pengetahuan ini menjadi dasar bagi kita dalam menjalankan agama di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengenalan Islam memberikan pengenalan kepada realitas-realitas yang ada. Salah satunya adalah manusia. Pemahaman terhadap manusia menurut Islam adalah sebuah pemahaman yang tidak hanya bermanfaat, akan tetapi juga penting dan sangat krusial bagi manusia. Kemudian Ustadz mengatakan juga bahwa poin selanjutnya adalah Islam tidak membahas humanologi secara ilmiah. Artinya tidak ada metodologi khusus yang dipakai dalam Islam sebagaimana yang dipakai oleh para cendekiawan dan juga para ilmuwan ataupun para ulama.
Akan tetapi kata Ustadz, jika kita meneliti pandangan Al-Quran tentang manusia, kita akan menemukan sebuah ayat ilmiah atau ayat saintifik, ayat ilmiah, tanda-tanda ilmiah yang akan menambah keyakinan kita terhadap Islam. Artinya ketika kita memasuki pembahasan humanologi ini menggunakan caranya Al-Quran, tidak seperti cara yang lazim dipakai oleh para ulama, kita akan menemukan sebuah kenyataan yang sangat indah, sebuah alur cerita yang berbeda dengan alur yang sering ditampilkan oleh para ilmuwan. Itu adalah beberapa muqaddimah yang harus kita ketahui sebelum kita membahas kepada salah satu pembahasan paling inti dalam humanologi Qurani, yaitu bahwasannya manusia itu adalah makhluk tanah sekaligus langit. Manusia sekarang sudah sangat direndahkan, kata Ustadz. Manusia sekarang tidak lebihnya seperti sebuah mesin yang sedikit lebih ribet, sedikit lebih menjelimet, lebih sukar difahami dibandingkan mesin-mesin yang lainnya. Artinya manusia sekarang sudah tidak lain dari sekedar fisik semata. Adapun sisi psikologisnya, spiritualnya, hal-hal yang berbau transcendence itu demikian, jikapun ingin dicoba untuk dijelaskan, dijabarkan, maka hanya sekedarnya saja. Seakan-akan yang lebih mendominasi dari manusia adalah fisiknya, adalah tubuhnya, adalah keinginan-keinginan biologisnya. Ini berbeda dengan pendapat para manusia-manusia dulu yang sangat mengagungkan manusia, bahkan sampai sebagian dari manusia dulu sering mengatakan bahwa pusat alam semesta adalah manusia. Manusialah yang menjadi pusat alam semesta, saking mulianya manusia di mata orang-orang terdahulu. Akan tetapi yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Manusia itu tidak lebih dari hewan biasa yang makan, minum, dan mengejar keinginan-keinginan, kepuasan-kepuasan fisikalnya. Tidak perlu manusia berbicara tentang hal-hal yang metafisis, tentang Tuhan, tentang kekuatan di balik alam raya ini, tentang sesuatu, tentang malaikat yang bisa menggerakkan alam materi, tentang hal-hal yang demikian. Kita cukup bicarakan tentang bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menyampaikan keinginan hasrat-hasrat biologis kita. Dan ini menurut Ustadz adalah bentuk kezaliman kepada manusia. Karena manusia menurut Islam adalah makhluk yang memang berasal dari tanah, tapi pada saat yang sama manusia juga merupakan makhluk surgawi, makhluk langit. Umpamanya dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan 29, kita masuk kepada pembahasan yang pertama tentang salah satu tema humanologi Qurani, yaitu manusia adalah makhluk yang buruk sekaligus indah. Dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan ketika aku menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku di dalamnya,
maka wahai para malaikat, sujudlah kepadanya. Ayat ini, ayat yang pertama mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang rendah, yang berasal dari tanah. Bahkan makhluk Al-Quran menggunakan kata salsalin, tanah liat kering, dan juga hamain masnun, dari lumpur hitam yang diberi bentuk lumpur. Manusia hanyalah makhluk yang berasal dari lumpur, suatu yang buruk. Lumpur tidak memberikan suatu keistimewaan ketika kita melihat sebuah lumpur. Akan tetapi ayat selanjutnya mengatakan, ketika aku sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku di dalamnya. Jadi Allah meniupkan ruh. Tentu kalau kita membahas ruh ini apa, sebuah bahasan yang panjang. Akan tetapi kata Ustadz, yang jelas ruh ini adalah salah satu makhluknya Allah. Tentu Allah tidak memiliki ruh, kemudian Allah ambil ruhnya terus ditiupkan ke dalam manusia. Tentu bukan demikian pembahasannya. Ruh adalah sesuatu apapun yang entah kita sebut itu akal, entah kita sebut itu malaikat, atau kita sebut itu cahaya, jiwa, nafs, apapun istilahnya, terdapat sesuatu entitas supranatural, entitas metafisis yang telah ditiupkan Allah ke dalam tubuh manusia yang fisikal ini. Akan tapi di sisi lain, selain Al-Quran itu menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berasal dari tanah sekaligus dari langit, ini sama dengan, kata Ustadz, ini sama dengan Allah juga sedang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang indah sekaligus buruk. Manusia adalah makhluk yang buruk, adalah makhluk yang jahat. Al-Quran juga menekankan hal demikian. Kita membaca dalam beberapa ayat, umpamanya Ustadz membawakan pertama dalam surat Al-Isra ayat 11. Akhirnya Allah mengatakan wa kanal insanu ajula. Sifat buruk manusia pertama adalah manusia itu sangat tergesa-gesa. Sifat buruk yang selanjutnya innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim sekaligus sangat bodoh. Atau Al-Quran mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu adalah sangat suka berdebat, sok tahu. Bahkan Al-Quran juga benar-benar memberikan peringatan kepada manusia yang jahat ini dengan mengatakan qutilal insanu, terbunuhlah manusia, celakalah manusia, ma akfarah, betapa kufurnya dia. Dalam beberapa ayat Al-Quran mengejek manusia, menghina manusia. Akan tetapi dalam ayat yang lain Al-Quran juga memuji manusia. Dan dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ayat-ayat yang memuji manusia. Kira-kira lantas bagaimana kita menggabungkan dua ayat yang terlihat bertentangan ini? Ayo ikhwatu wal akhwat, kita akan lanjutkan pembahasan pada video selanjutnya, dan tentu akan sangat menarik bagaimana kita melihat hakikat manusia yang dijelaskan oleh Al-Quran. Akhirul kalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.